Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat yang sudah kita dengar adalah bagian dari surat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang berada di sebagian Asia Kecil. Nah, kepada orang-orang tersebut, perantau-perantau tersebut, Rasul Paulus berpesan supaya mereka hidup dalam kasih, supaya mereka hidup saling tolong-menolong dan saling memperhatikan satu sama lain. Dan hari ini kita akan fokus di ayat yang ke-11, bagaimana cara orang Kristen berbicara dan bagaimana cara orang Kristen melayani atau bertindak. Ayat 11 bagian pertama dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pelajaran bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua yang saat ini juga hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberagaman, tentunya dalam berbicara kita perlu berhati-hati. Sebagaimana Rasul Petrus katakan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil tersebut bahwa kalau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi, di dalam lingkungan sendiri, kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Di lingkungan-lingkungan sebagai sesama orang Kristen gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita juga di lingkungan luar, kita pun dalam berbicara hendaklah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam artian apa yang kita katakan menjadi berkat. Apa yang kita katakan itu semua menguatkan orang, memberikan solusi, memberikan jawaban sehingga orang bisa melihat seperti yang tertulis juga di ayat yang ke-11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Itu pelajaran pertama. Kalau kita berbicara, baiklah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah, supaya Allah dimuliakan. Dan yang kedua, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, kalau kita bekerja Bapak Ibu, kalau kita melayani, baik melayani orang sesama orang Kristen, maupun kalau kita melayani di lingkungan dimanapun kita berada. Mari kita bekerja dengan kekuatan yang dari Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya ketika orang menikmati hasil pekerjaan kita, baik barang maupun jasa, itu kualitasnya baik. Ketika orang ada hubungan bisnis dengan kita atau ada hubungan pekerjaan profesionalisme dengan kita, orang bisa mengakui memang pekerjaan orang Kristen beda. Memang mutunya baik, memang hasilnya luar biasa. Dan di atas semuanya itu tentunya biar nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, hari ini renungan firman Tuhan, mari mulai kita mengawasi perkataan kita, mulai kita mengawasi tindakan kita. Tujuannya supaya Allah dimuliakan. Caranya kalau kita berbicara, mari kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Dan kalau kita bekerja, mari kita minta kekuatan hikmat dari Tuhan supaya kita punya kekuatan yang dianugerahkan Allah dalam bekerja dan kembali ke tujuannya memuliakan Allah. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Pertama-tama kami harus berkata-kata sesuai dengan firman-Mu, mengatakan firman-Mu, menguatkan orang menjadi berkat. Dan yang kedua Tuhan, dalam bekerja, biar orang bisa melihat, orang bisa mengakui bahwa orang-orang yang berasal daripada-Mu menghasilkan sesuatu yang berkualitas baik. Dan segala sesuatunya itu Tuhan, biar memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Sepanjang hari ini mereka akan beraktivitas, mereka akan bekerja, mereka akan
berwirausaha, mereka akan kuliah, sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apapun Tuhan yang mereka tekuni, mereka usahakan, mereka lakukan aktivitas mereka, Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan, anugerahkan kekuatan yang daripadamu, sehingga dalam mengerjakan semuanya itu Tuhan, mereka di bawah pimpinan dan kuasamu dan menghasilkan sesuatu yang baik, mutu dan kualitas yang baik, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Dan dalam berinteraksi, biar mereka juga bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang baik, yang memberikan solusi, dan semuanya juga untuk kemuliaan Engkau saja. Jaga lindungi mereka semua dalam melaksanakan segala aktivitas mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Berikan pertahanan tubuh yang kuat, berikan kesehatan, kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.